Awal cerita memperlihatkan, seorang wanita bernama Hana sedang membersihkan rumah. Setelah membersihkan rumah, si Hana membangunkan suaminya. Suaminya Hana ini bernama Yoko. Yoko di sini sedang sakit, di mana kakinya terluka akibat kecelakaan di tempat kerja, sehingga dia hanya bisa berjalan dengan tongkat. Di sini Hana membangunkan Yoko, karena jam 5 sore. Yoko harus pergi ke rumah sakit untuk bertemu dokter. Hana pun mengajak suaminya untuk bersiap-siap. Saat akan pergi ke rumah sakit, di depan rumahnya, Hana dan Yoko bertemu dengan bapak pemilik rumah yang mereka sewa. Bapak pemilik rumah ini bernama Pak Yataka. Pak Yataka di sini menanyakan, kenapa dengan kakinya Yoko? Yoko pun menjawab jika kakinya terluka saat bekerja. Selanjutnya Pak Yataka menanyakan akan kemana Hana dan Yoko. Di sini, Hana menjawab akan ke rumah sakit untuk mengecek kakinya Yoko. Pak Yataka lantas memberikan semangat kepada Yoko agar cepat sembuh. Setelah itu, diam-diam Pak Yataka memperhatikan dua gunung kembar dengan ukuran beksis milik Hana. Hana dan Yoko yang tidak ngepun. Mereka langsung pamit pergi. Saat malam harinya, di sini Yoko nyamperin istrinya yang habis mandi. Yoko mengajak Hana untuk ngomong serius. Yoko mengatakan kalau mereka harus membayar sewa rumah minggu ini agar Pak Yataka tidak mengusirnya. Hana pun mengatakan kalau uang yang mereka punya tidak cukup. Yoko yang mengetahui itu merasa dirinya bersalah. Dia pun meminta maaf karena belum bisa bekerja lagi seperti dulu. Hana pun menenangkan Yoko dan mengatakan kalau dirinya besok akan pergi menemui Pak Yataka untuk membicarakan perihal biaya sewa rumah. Di sini, Hana menyuruh Yoko untuk fokus penyembuhan kakinya saja. Yoko pun berterima kasih kepada Hana yang tetap setia kepadanya. Keesokan harinya, Hana menemui Pak Yataka di rumahnya. Di sini Pak Yataka menanyakan kepada Hana ada apa Hana menemuinya. Hana menceritakan semua kesulitan yang dia hadapi semenjak Yoko sakit. Di sini Hana meminta maaf kepada Pak Yataka perihal biaya sewa yang belum bisa dia bayar sekarang. Hana memohon kepada Pak Yataka agar diberikan waktu lebih lama lagi untuk melunasi sewa rumah. Pak Yataka menerima permohonan Hana dan memberikan batas waktu sampai minggu depan. Hana pun merasa lega dan senang. Lantas dia berterima kasih kepada Pak Yataka. Sebaliknya Pak Yataka di sini meminta bantuan dari Hana. Pak Yataka mengaku kalau akhir-akhir ini badannya terasa kurang enak, sehingga dia meminta Hana untuk memijatnya sekarang. Hana pun setuju karena Pak Yataka sudah sangat membantu meringankan beban keluarganya. Di saat Hana memijat, di sini Pak Yataka memuji pijatan Hana. Dia mengatakan kalau Yoko sangat beruntung dapat istri yang pintar memijat. Setelah itu Pak Yataka meminta Hana memijat di bagian paha. Hana yang memijat paha Pak Yataka. Tiba-tiba tangannya diarahkan oleh Pak Yataka ke burung perkututnya. Hana pun kaget. Lantas Pak Yataka meminta Hana memijat burung perkututnya. Awalnya Hana menolak. Namun, karena kebaikan Pak Yataka yang sudah membantu meringankan beban keluarganya, akhirnya dia nurut. Di sini Pak Yataka belum juga merasa puas. Akhirnya dia menyuruh Hana melepas baju dan dalamannya. Hana pun awalnya ragu, namun dia akhirnya bersedia. Asal Pak Yataka merahasiakan semua ini dari Yoko. Pak Yataka menjamin ini semua akan menjadi rahasia. Berdua saja. Hana pun lantas memijat burung perkutut Pak Yataka, sampai burungnya muncrat. Malam harinya, saat Hana mengelap tubuhnya Yoko, di sini Yoko menanyakan perihal deadline pembayaran sewa rumah. Hana pun menyuruh suaminya tidak usah khawatir, karena Pak Yataka memperpanjang
deadline sampai minggu depan. Yoko pun merasa senang. Namun Hana dalam hatinya meminta maaf atas kejadian yang telah dia lakukan dengan Pak Yataka tadi pagi. Seminggu kemudian, di sini Hana menemui Pak Yataka kembali. Hana dengan berat hati mengatakan, jika dirinya dan Yoko belum memiliki uang untuk pembayaran sewa rumah. Hana pun kembali memohon kepada Pak Yataka agar deadline-nya dimundur lagi seminggu. Pak Yataka membalas kalau itu tidak bisa. Hana pun memohon agar Pak Yataka membantu keluarganya. Pak Yataka akhirnya bersedia memperpanjang deadline lagi seminggu. Asal Hana mau memijat dirinya secara terus-menerus. Hana pun bingung karena jika dia nolak, dia akan diusir. Jika dia nurut, ini sama saja dia akan mengkhianati suaminya. Tidak ada pilihan lain. Hana pun nurut saja apa yang diminta Pak Yataka. Lantas Hana disuruh Pak Yataka mengambil selimut di lemari. Saat Hana mengambil selimut dari belakang, Pak Yataka meraba-raba Hana. Hana yang pasrah hanya bisa diam saja. Pak Yataka pun melepas semua pakaiannya dan menyuruh Hana untuk memijat burung perkututnya. Setelah itu Pak Yataka meminta tukar posisi. Sekarang Pak Yataka yang akan memijat Hana. Pak Yataka akhirnya menyuruh Hana melepas semua pakaian. Lantas dia mengajak Hana untuk nejos berdua. Hana hanya bisa diam saja dan menuruti semua keinginan Pak Yataka. Pak Yataka pun lantas nejos Hana. Sampai Hana juga merasa kenakan. Keesokan harinya, di sini Pak Yataka menjenguk Yoko. Pak Yataka menanyakan kondisi Yoko sambil dia memberikan bingkisan. Yoko dan Hana pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Yataka. Di sini Yoko mengatakan, kalau kakinya sudah agak baikan dan bulan depan sudah bisa bekerja lagi. Yoko pun meminta maaf kepada Pak Yataka perihal biaya sewa rumah yang terlambat. Pak Yataka mengatakan kalau itu semua tidak masalah. Dengan berani di hadapan Yoko, tangan Pak Yataka diam-diam meremas pantatnya Hana. Hana yang tidak ingin suaminya tahu. Dia lantas pergi ke dapur dengan alasan akan menyiapkan teh. Pak Yataka menyuruh Han, jangan repot-repot membuatkan teh. Lantas dia nyusul ke dapur untuk melarang Hana membuatkan teh. Sampainya di dapur, Pak Yataka malah kembali meraba-raba Hana. Dia nyuruh Hana untuk menghisap burung perkututnya. Awalnya Hana menolak karena takut suaminya tahu. Namun Pak Yataka terus memaksa. Akhirnya Hana pun menghisap sampai burung perkututnya muncrat. Beberapa minggu kemudian, di sini terlihat Yoko sudah bisa berjalan dengan normal. Dia pun terlihat sudah bisa bekerja. Di sini, Hana meminta agar suaminya tidak bekerja terlalu keras dulu. Yoko menyuruh Hana tidak usah khawatir, karena dia sudah sembuh total. Tiba-tiba Pak Yataka datang dan menyapa Hana dan Yoko. Di sini Pak Yataka menanyakan kondisi Yoko. Yoko menjawab kalau dirinya sudah sembuh total. Setelah itu dia pamit untuk pergi bekerja. Saat Yoko sudah pergi, Pak Yataka langsung mengajak Hana adu mekanik dengan lidah. Mereka pun adu mekanik dengan lidah di depan rumah. Lantas Hana mengajak Pak Yataka untuk masuk ke dalam rumah. Dalam rumah mereka langsung nejos, berdua sampai mereka puas dan film pun berakhir.